Ya udah muncul sama, Udah, udah Kak. muncul, udah ya. Udah. Oke, bentar. Jadi materi setelah energi itu adalah materi tentang ini, momentum dan impuls. Oke, kita mulai dengan yang namanya momentum. Momentum itu dia besaran vektor atau besaran skalar, tahu nggak? Tahu nggak? Momentum itu vektor apa skalar? Skala. Vektor. Dia P Oh, simbolnya, ada vektornya. Bisa dia vektor. Karena momentum itu adalah hasil perkalian antara massa dikalikan kecepatan. Berarti kalau kita perhatikan dari rumusnya, yang ada vektornya itu kan momentum sama kecepatan. Berarti arah dari momentum itu arahnya sama dengan arah kecepatan. Jadi kalau dia vektor, maka Salma harus ngebedain antara ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah dengan menggunakan IJK atau pokoknya pasti bedain lah. Kalau kalau skalar kan kemarin skalar ya nggak perlu dibedain kan karena dia nggak ada arahnya. Nah, momentum itu vektor, besaran vektor. Yang kedua namanya impuls. Kalau impuls itu besaran vektor apa besaran skalar sama? skala. Vektor juga. Simbolnya I. Impuls itu apa sih? Berdasarkan definisi, impuls itu adalah perubahan momentum. Jadi impuls itu adalah perubahan momentum. Berarti berdasarkan definisi, impuls rumusnya adalah perubahan kan delta ya. Delta momentum. Yang namanya delta berarti apa? Momentum akhir dikurangin dengan momentum inisial. Karena momentum itu adalah M dikali V, berarti sama aja ini M dikali V final dikurangin V inisial. Ini adalah rumus impuls berdasarkan definisi. Ini rumus impuls kalau berdasarkan definisi impuls. Pertanyaannya, ada yang lain nggak sih rumus impuls? Jawabannya ada. Kalau tadi kan berdasarkan definisi. Yang kedua itu sekarang berdasarkan hubungannya dengan gaya. Salma tahu kan kalau gaya F itu rumusnya adalah M dikali A. Oke. Waktu kita belajar kinematika, Salma juga tahu kalau percepatan A itu adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan. Dengan kata lain, F itu adalah M dikali dV per dt. Karena M itu cenderung konstan, konstanta itu kan boleh keluar dari turunan. Berarti konstanta juga boleh masuk dong ke turunan. Jadi kayak gini. D per dt dari MV. Tadi MV itu apa? Momentum. Dengan kata lain, gaya itu adalah perubahan momentum terhadap waktu. Kalau saya kali silang, berarti gaya dt
sama dengan DP. DT sama DP itu kan operator integral. Dia akan berarti sesuatu kalau kita kasih integral. Maka kedua ruas kita integralkan. Karena di ruas kiri DT berarti batasnya T. Anggaplah T mula-mula sampai T tertentu. Berarti ini DP kan? P mula-mula inisial sampai P tertentu. Integral dari FDT apa? Saya nggak tahu. Kenapa? Karena saya nggak dikasih tahu F-nya seperti apa. Berarti integral FDT ya FDT. Integral DP, P. Jangan lupa masukin batas. PI, PF. Tidak lain adalah momentum akhir dikurangin momentum inisial. Ini tidak lain adalah impuls. Berarti kita mendapatkan rumus impuls yang kedua. Jadi impuls itu dapat dicari menggunakan integral dari F dt. Sekarang, tahu nggak Salma, apa arti dari sebuah integral di sebuah grafik? Tahu? Masih ingat? Luas. Luas. Luas grafiknya. Karena ini integral F dt artinya, kalau nanti Salma dikasih grafik F terhadap T, misalkan grafiknya seperti ini. Terus tahu-tahu diminta berapa impulsnya. Impulsnya tidak lain adalah luas ini. Berarti kita dapat rumus impuls yang ketiga. Impuls itu adalah luas dari grafik F terhadap T. Ini rumus impuls yang ketiga. Berarti udah 3 rumus ya buat cari impuls. Ada nggak rumus yang lain, Salma? Ada. Tapi rumus keempat nggak boleh sembarangan dipakai. Rumus keempat itu namanya adalah rumus kasus khusus. Kenapa kasus khusus? Karena tidak boleh untuk semua kasus. Tidak semua kasus bisa pakai rumus Berapa ini. cowok? Oke? Artinya ini itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah apabila gaya F, gaya penyebabnya, itu konstan. Konstan terhadap waktu. Jadi F-nya nggak berubah terhadap waktu. Lihat, kalau F-nya konstan terhadap waktu, maka F-nya boleh keluar dari integral. Kita akan punya F-nya keluar dari integral. Integral dt itu delta t. Oke, ini adalah impuls. F yang konstan terhadap waktu disebutnya F rata-rata. Jadi ini adalah impuls rumus keempat. Hanya boleh dipakai kalau soalnya bilang gayanya konstan terhadap waktu. Dan delta T yang ini disebutnya sebagai waktu kontak. Waktu kontak. Oke? Jadi kita punya 4 rumus untuk mencari impuls. Rumus pertama, kedua, ketiga itu rumus umum. Kita boleh pakai situasi apapun, kondisi apapun. Tapi rumus keempat hanya boleh dipakai pada situasi tertentu, yaitu apa? Saat gayanya konstan terhadap waktu. Nah, momentum sama impuls pasti akan berkaitan erat sama yang namanya ini, proses tumbukan.
Pernah dengar nggak Salma tumbukan? Pernah dengar? Nah, Apa itu tumbukan Salma? Apa? Apa tumbukan? oh, Apa? Apa yang kayak Salma tahu? Tumbukan itu apa? Halo, Salma, dengar? Halo, Sal. halo, Ya, apa tumbukan yang Salma tahu? kayak bersentuh, Kayak apa? bendanya bersentuhan tuh tabrakan. Nyentuh doang. Ah, Apa? Proses tabrakan, ya nggak sih? Betul. ya, Proses tabrakan antara dua benda. Atau bisa juga lebih dari dua benda. Ada yang tahu lagi nggak? Tumbukan itu apa selain tabrakan? Tahu? Udah. Itu doang yang Salma tahu. iya, Betul, tabrakan itu tumbukan. Tapi tahu nggak Salma? Kalau tumbukan juga dapat berarti ini. Proses pecahnya suatu benda menjadi beberapa bagian. Jadi ketika suatu benda itu pecah jadi beberapa bagian, itu juga dikategorikan sebagai tumbukan. Paham sama? Ngerti? hmm, Jadi hmm, tumbukan itu benar sih, tumbukan itu tabrakan. Tapi tumbukan juga bisa berarti pecah. Oke? oke, Nah, kita mulai dengan yang namanya jenis-jenis tumbukan. Yang Salma tahu, tumbukan itu ada berapa jenis Salma di SMA? ya, Ada? 3. Apa aja? Sempurna, Lenting sebagian sempurna, sama tidak lenting. lenting sebagian sama tilenting ya. Oke, di Hmm, SMA biasanya dikasih tahunya tiga. Padahal cukup dua aja. Yang pertama itu namanya adalah tumbukan lenting sempurna. Atau disebutnya elastik. Salma tahu nggak tumbukan lenting sempurna atau elastik? Itu tumbukan yang seperti apa sih Salma? Yang kayak gimana? yang Tahu nggak? Ini adalah proses tumbukan di mana semua energi kinetik sistem diubah menjadi energi kinetik. Semua ekosistem diubah lagi menjadi eka lagi. Artinya, artinya tidak ada ekosistem yang diubah menjadi energi lain selain eka. Misal, diubah jadi energi bunyi. Berarti tumbukan ini, lenting sempurna, tidak menghasilkan bunyi. Atau diubah jadi panas. Berarti proses tumbukan ini tidak menghasilkan panas. Atau diubah jadi misalkan energi deformasi. Jadi tumbukan ini tidak membuat bendanya penyok. Salma pernah nggak mengamati proses tumbukan di mana tumbukannya itu tidak ada bunyinya, tidak
bikin penyok, tidak ada panasnya. Pernah nggak fenomena? Eh, pernah nggak Salma mengamati fenomena tumbukan tidak ada panas yang muncul, tidak bikin penyok, tidak ada bunyinya? Pernah nggak? Pernah? Enggak. Ya. Apa ya? Minimal banget ada bunyinya kan Salma? Ya nggak sih? Ya, betul. Minimal banget ada bunyinya kan? Nah, masalahnya di SMA kadang dikasih contoh tumbukan lenting sempurna itu adalah tumbukan eh, apa? Tumbukan pada kasus bola biliar. Padahal Salma tahu kan, bola Iya, biliar ketika dia nabrak bola biliar atau nabrak mejanya, ada bunyi nggak? Ada kan? ada. Artinya itu udah dipastikan kalau Mm-mm. tumbukannya ada bunyi, tidak mungkin ada, tidak mungkin lenting sempurna. Terus tumbukan yang seperti apa dong? Yang lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna itu contohnya adalah tumbukan yang terjadi pada antar atom. Jadi ketika ada atom atau partikel atau molekul bertabrakan, tabrakannya itu adalah tabrakan lenting sempurna. Karena tidak ada bunyi yang dihasilkan, tidak ada panas, dan tidak ada yang namanya membuat bendanya penyok. Ngerti? Nanti. Mm. Oke. Nah, apa syaratnya Salma? Syarat yang harus terpenuhi pada kasus tabrakan lenting sempurna. Yang pertama, harus memenuhi yang namanya ini, hukum kekekalan momentum. Yaitu apa? Momentum sistem. Kita pakainya sistem ya, bukan per benda. Sesaat Oke. sebelum tumbukan harus sama persis dengan momentum sistem sesaat setelah tumbukan. Jadi, Salma, saya tekankan ini harus benar-benar sesaat sebelum dan sesaat setelah. Masalahnya di SMA itu seringnya bilang sebelum dan setelah kan? Sebelum Iya. tumbukan dan setelah tumbukan. Salah, Mm-mm. harus benar-benar sesaat. Karena kalau Salma bilangnya sebelum tumbukan, 1 jam sebelum tumbukan masih disebut sebelum, ya nggak sih? Betul. Iya, Padahal nggak boleh. betul. Harus benar-benar sesaat. Seolah-olah itu seperti sedetik atau bahkan kurang dari sedetik sebelum tumbukan. Dan harus sesaat setelah. Kalau cuma bilang setelah doang, berarti 1 hari setelah tumbukan pun masih masih setelah. Nggak boleh. Mm. Harus sesaat banget. Ngerti ya? Nanti. Oke. Itu yang pertama syaratnya hal itu. Yang kedua, karena kita tahu lenting sempurna itu semua eka menjadi eka, maka dia harus memenuhi syarat yang kedua, yaitu syarat hukum kekekalan energi kinetik, tapi sistem. Oke, maksudnya kayak gini. Energi kinetik sistem sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama persis dengan energi kinetik sistem sesaat setelah tumbukan. Oke, benar-benar harus kata-katanya sesaat sebelum dan sesaat setelah. Nggak boleh terlalu lama waktunya. Nah, inilah syarat yang harus dipenuhi kalau tumbukannya itu lentik sempurna. Tumbukan yang kedua, yaitu adalah tumbukan
tidak Komik. lenting, sempurna. Nama lainnya adalah inelastik. Jadi yang tadi Salma bilang lenting sebagian Hmm. atau tidak lenting sama sekali, itu disebutnya sebagai lenting tidak lenting sempurna. Oke? Inelastik. Oke. Ini adalah proses tumbukan di mana ada sebagian atau bahkan seluruh energi kinetik sistem yang diubah menjadi energi lain. Jadi yang diubah itu bisa seluruhnya, bisa juga sebagian. Oke? Bisa Oke. seluruhnya, bisa juga sebagian ekaknya diubah jadi eh, energi lain. Bisa aja diubah jadi energi bunyi, bisa aja diubah jadi energi panas, bisa aja diubah jadi energi deformasi atau yang lain. Ngerti Salma? Nanti. Inilah yang selama ini kita amati adalah lenting tidak sempurna. Apa syaratnya? Syarat tumbukan lenting tidak sempurna, syaratnya itu cuma satu, yaitu harus berlaku yang namanya hukum kekekalan momentum. Yaitu apa? Momentum sistem. Sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama persis dengan momentum sistem sesaat setelah terjadinya tumbukan. Oke, ini harus tercapai, penuhi. Kalau tumbukannya lenting tidak sempurna. Paham, Salma? Paham. Salma, saya punya pertanyaan mendasar. Misalkan, Salma dikasih soal tentang tumbukan. Oke? Oke. Salma dikasih soal tentang tumbukan. Masalahnya, Salma, di soal tersebut tidak ada sama sekali keterangan tentang jenis tumbukannya apa. Tidak ada keterangan. Jadi nggak ada keterangan dia tumbukannya seperti apa. Kalau Salma ketemu soal seperti itu, Hmm. Salma akan mengasumsikan tumbukan yang terjadi itu lenting sempurna atau tidak lenting sempurna. Apa Salma? Hmm. Ada proses tumbukan, Tidak. tapi Paham. sama sekali tidak ada jenis tumbukannya di soal keterangannya. Maka Salma kan harus bikin asumsi kan, karena itu menentukan Hmm. ngerjainnya gimana. Nah, kalau kayak gitu, Salma asumsikannya tumbukannya itu lenting sempurna atau tidak lenting sempurna. Em, Apa Kang? tidak lenting sempurna. Kenapa alasannya? Kenapa ya? Kenapa ya? Karena Oke, hmm, Salma masih ingat nggak waktu kita kemarin belajar dinamika pertemuan ke sebelum dinamika?
Saya pernah tanyakan ke Salma, kalau Salma ketemu soal, tapi tidak dikasih tahu soalnya itu gerak, bendanya itu gerak atau diam, maka Hmm, Salma asumsiin apa Sal? Bendanya gerak atau diam? gerak. Yang mana? Eh, Gerak. Jangan sekali-kali mm, asumsikan benda itu diam kalau soalnya tidak bilang diam. Oke? mm, oke. Kenapa kita mengasumsikan gerak? Karena kondisi gerak itu adalah kondisi yang lebih umum dibandingkan kondisi diam. Paham? Jadi ketika Paham. kita membuat asumsi, usahakanlah buatlah asumsi dalam kondisi seumum mungkin. Nah, sama halnya dengan soal tadi yang tadi saya bilang. Ketika kita ketemu soal tentang tumbukan, tabrakan, maka kita harus dan nggak ada informasi, maka kita harus membuat asumsi. Mm, Asumsinya adalah kalau tadi sama bilang apa? Lenting sempurna apa nggak lenting sempurna? enggak. Jawabannya Nanti. betul, tidak lenting sempurna. Karena tumbukan tidak lenting sempurna itu adalah tumbukan yang lebih umum terjadi. Justru lenting sempurna itu adalah tumbukan khusus. Oke? Jadi yang Oke. lenting, jadi kita sama sekali tidak boleh mengasumsikan tumbukan itu lentik sempurna. Kalau soalnya nggak bilang, oke? Oke. Soalnya nggak bilang apa? Nggak bilang lentik sempurna. Atau nggak ada kata-kata elastik. Atau nggak ada kata-kata eka kekal. Selama tidak ada kata-kata itu, maka defaultnya itu adalah tidak lenting sempurna. Berarti, Oke. oke. Pertanyaan kedua, Salma. Salma dikasih dua soal tentang tumbukan. Dikasih dua soal. Soal nomor satu tertulis jelas kalau tumbukannya itu lenting sempurna. Oke, soal nomor satu. Soal nomor dua tertulis jelas juga kalau soalnya itu tidak lenting sempurna. Oke, di Oke. soal nomor satu lenting sempurna tertulis jelas. Soal nomor dua pun tertulis jelas ada keterangannya kalau dia tidak lenting sempurna. Nah, Mm, Salma cuma diminta untuk mengerjakan satu soal. Pasti logikanya Salma akan memilih soal yang paling mudah, ya nggak sih? Betul. iya, betul. Salma akan pilih yang mana? Lenting sempurna atau tidak lenting sempurna? Menurut Salma mana yang lebih mudah? Lenting sempurna atau tidak lenting sempurna? Penting sempurna. Alasannya. Kenapa? Alasannya apa? Kenapa Salma Eh, berpikir lenting sempurna itu lebih mudah dibandingkan tidak lenting sempurna? karena energi kinetik sistemnya sama aja. Nggak ada yang berubah. Jawabannya, kalau saya disuruh milih mengerjakan lenting sempurna atau tidak lenting sempurna, saya pastikan saya akan memilih yang tidak lenting sempurna. Kenapa? Lihat, lenting sempurna ada dua syarat, betul? Yaitu syarat Iya, kekalahan momentum dan syarat kekalahan energi. Betul. Kalau betul. dia punya dua syarat, berarti secara matematik dia akan dapat dua persamaan. Betul. Betul? Ya Iya, nggak? Kalau ada dua persamaan, betul. berarti Iya, minimal banget secara matematik akan ada dua variabel. Betul? betul. Sedangkan lenting sempurna, lenting tidak sempurna hanya satu syaratnya. Berarti nanti akan dapat satu persamaan. Berarti minimal satu variabel. Lebih mudah Hmm, mengerjakan dua variabel apa satu variabel? satu. Artinya lenting tidak Satu. sempurna itu jauh lebih mudah dikerjakan.
Paham? Jadi Paham. kesimpulan pertama, kalau tidak ada informasi, defaultnya itu adalah tidak lenting sempurna. Yang Hmm. kedua, kalau kita boleh milih, pasti yang lebih mudah itu adalah yang tidak lenting sempurna. Ngerti ya? Ngerti. Nah, kalau Salma perhatikan, konsep dari tumbukan, konsepnya kan benar-benar sederhana ya. Konsep tumbukan itu cuman menggunakan hukum kekalan kan. Mm-mm. Artinya konsep tumbukan itu mirip kayak konsep energi. Mirip, mirip dengan konsep energi. Kan energi juga konsepnya sama kan? Kekekalan kan ya, betul nggak? Iya, betul. Nah, biar gampang, saya akan kasih bagaimana langkah-langkahnya. Langkah-langkah kita mengerjakan soal tentang tumbukan. Jadi Salma, ketika Salma ketemu soal tentang tumbukan, langkah pertama adalah buat soal tersebut menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian. Saya bilangnya frame. Jadi kita harus bisa membagi soal menjadi beberapa frame atau bagian. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi soal tersebut menjadi beberapa frame. Oke. Yang pertama, cara membagi frame-nya ya. Cara membagi frame-nya atau bagiannya. Gini caranya. Oke. Apabila ada proses tumbukan. Oke. Apabila ada proses tumbukan, maka harus jadikan dua frame, yaitu apa? Frame sesaat sebelum tumbukan dan frame kedua itu adalah frame sesaat setelah tumbukan. Oke. Artinya, Salma jangan membuat keadaan atau saat tumbukan. Jadi tumbukan tuh harus dijadiin dua frame. Sesaat sebelum dan sesaat setelah. Paham, Salma? Paham. Oke. Yang kedua, cara ngebagi frame ya. Apabila ada perubahan energi. Perubahan energi itu maksudnya apa? Bisa saja berubah jenis energinya. Misal awalnya EP jadi EK atau awalnya EK jadi EP. Pokoknya berubah lah jenis energinya. Atau jenisnya nggak berubah, tapi nilai energinya berubah. Misalkan awalnya ada 100 Joule EK, 100 Joule EK. Kemudian gara-gara ada gesekan menjadi 70 Joule EK. Berarti kan 30-nya diperbuang jadi gesek ya. Sama-sama Ya. EK sih, sama-sama EK. Tapi berbeda, berbeda itunya. Apa? Nilainya kan 100 Joule sama 70 Joule. Maka Mm. itu harus dijadikan dua frame. Harus dijadikan
dijadikan dua frame atau dua keadaan. Paham ya? Jadi jangan disatuin. Nah, itu cara kita ngebagi frame atau bagian soalnya. Kalau kita sudah bisa membagi frame, langkah kedua, bandingkan. Tapi bandingkannya harus frame by frame. Jadi kita bandinginnya harus frame by frame. Misal, ada 4 frame, Hmm. ada 4 frame. Maka kita bandinginnya frame 1 dengan frame 2, frame 2 dengan frame 3, frame 3 dengan frame. Bayang nggak? Jadi bandinginnya harus frame by frame. Nggak boleh Hmm. langsung frame 1 dengan frame 3. Nggak boleh. Oke. Pertanyaannya adalah, Oke. apa yang dibandingin? Ya nggak sih? Hmm. Yang dibandingin adalah satu, apabila ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan. Jadi kita misalkan bandingkan frame 1 dengan frame 2. Ternyata ada tumbukan di antara frame yang kita bandingkan. Nah, kalau ada tumbukan, maka bandingkan momentumnya terlebih dahulu. Oke, paham? Kalau ada Paham. tumbukan, maka bandingkannya momentumnya terlebih dahulu. Nah, bagaimana kalau tidak ada tumbukan? Apabila tidak ada proses tumbukan di antara frame yang dibandingkan. Kalau tidak ada proses tumbukan, ya nggak boleh dong bandingin momentumnya. Terus apa yang dibandingkan? Kalau tidak ada proses tumbukan, maka bandingkan momentum. Kok momentum sih? Bandingkan energi totalnya. Oke, energi total ya yang dibandingin. Oke. Nah, kita coba lihat ya. Saya pilih dulu soalnya ya. Soal yang menurut saya bagus untuk latihan soal tumbukan. Bentar. Oke, soal yang bagus dulu ya. Soal apa ya? Taruh saya pikirkan dulu. Kayaknya di sini deh. Soalnya biar pas gitu. Biar kenanya pas. Oke, bentar. Ah, coba lihat kalau ITB ada nggak kalau ITB. Tumbukan. Oh ya, ini bagus nih. Ini soal lumayan buat belajar. Tumbukan. Oke, coba baca dulu deh. Oke, coba dibaca dulu sampai C bacanya ya. Oke. Oke, 1 menit baca dulu. Udah. Nah, oke, Salma udah baca soalnya kan?
Udah Enggak. kebayang juga dong soalnya ya nggak sih? Bayang? Mm-mm. Oke, Mm. Salma saya mau tanya. Menurut Salma, dari awal ketika peluru di sini sampai Mm. akhirnya nanti dia menekan pegas sampai maksimum, ya kan? Tertekan maksimum sejauh 0,05. Menurut Salma, dari awal sampai pegas tertekan maksimum, Mm-mm. ada berapa frame? Ada berapa keadaan? Ada berapa keadaan sampai si pegasnya itu tertekan maksimum? Ada berapa? Tadi ingat kan cara ngebagi keadaan? Satu, Mm-mm. kalau ada tumbukan, maka harus jadiin dua frame. Sesaat sebelum Iya. nabrak dan sesaat setelah nabrak. Yang kedua, kalau ada perubahan energi, maka jadiin dua frame juga. Artinya kalau energinya nggak berubah jenis dan nilainya, jadi satu frame aja. Artinya juga kalau tidak ada tumbukan, dijadiin satu frame. Coba ada berapa frame dari awal hingga hingga pegasnya Empat. tertekan? Ada empat. Apa aja? Sesaat sebelum, sesaat setelah, sebelum tumbukan, Sesaat terus setelah kan sesaat mereka setelah. tumbukan tuh di sini kan? Ya enggak? Iya, iya. Oke. Oke. Kita coba ya frame-nya ya. Mm-mm. Frame-nya. Jadi frame pertama itu adalah kondisi awal. Kondisi awal sampai sesaat sebelum terjadinya tumbukan. Artinya dari mulai pelurunya di sini nih sampai sesaat sebelum itu di sini. Paham? Ini Paham. frame satu nih. Kenapa disatuin? Tahu nggak? Karena pada keadaan ini tidak ada tumbukan dan tidak ada energi yang berubah. Oke? Ngerti? Nanti. Oke. Nah, itu frame satu. Frame dua. Kalau ada sesaat sebelum, pasti ada yang namanya sesaat setelah tumbukan. Mm-mm. Yaitu di mana? Di sini. Masih di tempat yang sama loh. Ngerti nggak? Ngerti. Jadi jangan jauh-jauh. Dan pada Mm. kondisi ini, pelurunya tuh udah nembus. Pelurunya sudah menembus. Kok bisa ini kita jadi satu kejadian? Karena di soal ini kita tidak punya informasi berapa ukuran dari si baloknya. Dengan kata lain, baloknya itu dianggap sangat tipis, tidak ada ukurannya. Sehingga apa? Si pelurunya itu ketika nabrak seketika juga langsung tembus, langsung keluar lagi. Bayang? Bayang. Oke, berarti sekarang peluru udah nggak ikut serta lagi ya. Nah, Mm-mm. frame ketiga adalah saat si pegasnya itu tertekan maksimum, yaitu saat di sini si pegasnya, si baloknya, bukan pegas maksimum. Bayang? Bayang. Kenapa itu jadiin frame yang berbeda dengan frame 2? Karena ada perubahan energi ketika dari Mm. kondisi sesaat sebelum hingga kondisi tertekan maksimum. Apa yang berubah? Jenis energinya. Yang semula nggak ada, yang semula nggak ada EP pegas menjadi adanya EP pegas, yaitu pegasnya tertekan. Paham kan? Nanti Paham. tadi Salma Mm. 4 sama apa Salma? Kamu. Apa? Salma apa? Tadi pas perubahan itu ya kirain ada dua. Terus perubahan apa? Sama. Pas yang apa? Sama sama start lagi frame-nya apa?
Apa frame yang satu lagi Salma? Tadi kan ada empat. Salma apa? Mm-mm. Satu lagi apa tadi yang Salma bilang? Eh, Apa? tugas ya. Satu lagi. Gasnya kenapa? Kan berubah. Jadi ada dua Hmm, gitu. enggak ya. Jadi kalau Salma berpikir ketika balok itu menekan pegas itu disebutnya tumbukan, Mm. ketika balok menekan pegas itu dia nggak disebut sebagai tumbukan ya Salma. Kenapa? Karena definisi tumbukan itu adalah tabrakan antara dua benda atau lebih, betul? Iya. Sedangkan definisi benda di fisika, definisi benda di fisika atau di itu apa? Di fisika itu adalah memiliki massa. Artinya, kalau tidak ada massa, maka itu disebutnya bukan benda. Di soal ini, pegasnya tidak punya massa, kan? Berarti ketika balok itu nabrak pegas, balok bukan nabrak benda. Maka tidak disebut sebagai tumbukan. Ngerti, Palma? Maka nggak perlu dipisahin saat sebelum nabrak pegas, sesaat setelah pegas tertabrak cover. Nah, kalau kita udah bisa ngebagi framenya, udah langkah selanjutnya apa? Bandingkan frame by frame. Jadi harus frame by frame nih. Frame satu dan frame 2. Coba lihat Salma. Dari frame satu dan frame 2. Dari frame satu ke frame 2. Di antaranya ada proses tumbukan nggak Salma? Ada. Ada kan? Karena satu kan Mm-mm. sesaat sebelum, dua sesaat setelah. Berarti ini Mm-mm. namanya ada tumbukan. Oke, saya bilang apa Salma? Kalau ada proses tumbukan, maka harus bandingin momentumnya ya. Iya. Momentum di frame satu harus sama dengan momentum di frame 2. Waktu di frame satu yang gerak siapa? Hanya peluru. Massa peluru, V peluru, betul? Di frame 2 Oh, yang gerak siapa? Pelurunya gerak, baloknya juga gerak, betul? betul. Oke. Oh ya, pemberian tanda aksen itu hanya membedakan frame ya. Tanpa aksen tuh biasanya frame awal, frame satu, aksennya satu tuh frame 2 dan seterusnya. Masa Oke. peluru berapa? 0,005, kecepatan awalnya 400. Berarti kita punya 0,005 di, nah dulu, oke. Berapa tadi? 400 ya. Oke. Nah, terus masa pelurunya 0,005. V pelurunya kita nggak tahu. Masa baloknya satu ya kalau nggak salah. V baloknya juga kita nggak tahu. Oke. Bentar ya. Nah, berarti kita punya nih coret-coret dua ya. Dua sama dengan 0,005 V peluru aksen ditambah V balok aksen. Oke, karena ada dua variabel yang kita tidak tahu, maka ini tidak mungkin kan kita bisa mengerjakan soal yang ini. Oke, bentar ya. Bentar. Ini kita kotakin aja. Oke, bentar. Bentar ya, saya bayar dulu. Bentar.
Bentar ya, Tal. Ya, Ini kan ada dua variabel ya, Sal. Kita nggak tahu VP, kita nggak tahu mm, VB kan. Nggak mungkin dong bisa diselesaikan, ya nggak sih? Nah, terus ya, gimana kalau nggak bisa diselesaikan? Ya, jangan pusing. Kita lanjutin aja. Ini kan baru frame 2 kan? Kita akan bandingin frame 2 dan frame 3. Oke. Dari frame 2 ke frame 3. Dari frame 2 ke frame 3. Ada proses tumbukan nggak, Sal? Dari frame 2 ke frame 3. Ada nggak, Sal? Dari frame 2 ke frame 3 ada proses tumbukan? enggak. Nggak ada. Tidak ada tumbukan. Kalau tidak ada tumbukan, apa yang dibandingin? Energi totalnya. Energi total di frame 2 harus sama persis dengan energi total di frame 3. Saya lihat, di frame 2 itu kan si peluru udah pergi ya, udah lepas kan? Benar? Mm-mm. Berarti Iya, yang terlibat dari frame 2 ke frame 3 itu hanya balok. Betul. betul. Oke. Jadi si pelurunya udah nggak ikut serta ya. Oke, berarti ada apa saja di frame 2? Ada energi karena baloknya gerak ya. Ada energi kinetik dari si balok gitu ya. Kalau di frame 3 ketika balok menekan pegas maksimum, baloknya masih gerak nggak, Sal? Ketika balok menekan pegas maksimum, baloknya itu masih bergerak atau udah diem, Sal? Halo, Sal. Halo, Salma, terdengar? Sal, Sal. Halo, kedengeran nggak, Kak? Ya, kedengeran sekarang. Ketika balok menekan Halo, pegas maksimum, halo, halo, ya halo, terdengar suaranya? Terdengar nggak? Halo, Sal. Halo, Sal, Sal. Halo, halo. Terdengar nggak, Sal? Halo, Salma. Halo, halo, Sal. Terdengar nggak? halo, Kak. Halo, Terdengar? halo, kedengeran Terdengar nggak, nggak? Sal? Terdengar? Salma, terdengar nggak? Halo, Iya, terdengar, Sal? iya kedengeran. Oke, Sal. Ketika Iya, balok menekan pegas maksimum, baloknya itu masih gerak atau udah bergerak, Sal? Atau udah diem? Ketika balok menekan pegas maksimum, baloknya itu kondisinya udah diem apa masih bergerak, Sal? Apa, Sal? Em, Hmm? masih bergerak. Kalau balok itu masih Enggak ding, udah bergerak, diem. berarti dia belum menekan maksimum dong, ya nggak sih? Udah diem. Berarti dia nggak punya EK ya. Punyanya apa? Energi potensial gas. Betul? Oke, berarti adanya apa ini? Iya, Setengah. Masanya masa betul. balok. V-nya V balok aksen kuadrat. Ini tinggal setengah K dikali delta X kuadrat. Kita bisa hilangin setengahnya. Masa balok tadi berapa? Satu ya. Berarti dapatnya V balok aksen. K-nya tadi berapa? K-nya itu 900, delta X-nya 0,05. 900 dikali 0,05 kuadrat. Berarti V balok aksennya adalah 30 dikali 0,05. Coret, coret. Maka dapatlah 1,5. Jadi kita dapat informasi berapa kecepatan dari balok.
Hmm. sesaat setelah terjadinya tumbukan. Ini jawaban yang A ya kalau nggak salah ya. A minta itu kan, jawaban A. Nah, kalau jawaban A udah dapet, kita tinggal masukin ke sini kan. Maka kita dapat berapa V peluru aksen. 2 dikurang 1,5 dibagi 0,005. Maka dapatnya V peluru aksen adalah 100 meter per second. Ini jawaban B-nya. Paham, Tal? Jawaban C-nya apa? Dia minta perbedaan energi total sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Berarti frame 1 sama frame 2 ya. Oke. Hmm. Berarti yang C, energi di frame 1. Di frame 1 kan yang ada cuman energi kinetiknya dari si peluru ya. MP Ya. dikali VP kuadrat. Berarti setengah MP-nya itu berapa? 0,005. V-nya itu 400. Coba dihitung Sal, dapatnya berapa Sal? Coba dihitung Sal, dapatnya berapa? 100. 100 ya? Hmm. Betul, oke. Jadi pas kondisi awal dia ada 400 Joule. Terus kita mau tahu juga energi pas kondisi 2. Kondisi 2 kan baloknya bergerak, itu pun bergerak ya. Berarti setengah M peluru, V peluru aksen kuadrat, ditambah setengah massa balok dikali V balok aksen kuadrat. Berarti setengah dikali 0,005 dikali 100 kuadrat ditambah setengah dikali 1 dikali 1,5 kuadrat. Coba dihitung Sal. Dapatnya berapa? Coba dapatnya. 5 tambah. Nah, Mhm. 26,125. 26,125. Berarti ada perbedaan energi kan? Betul? Mm-mm. Yaitu Betul. energi 2 dikurangin energi 1. Yaitu minus sekian. Nah, lihat. Berarti ada energi yang berubah. Lihat, ini kan energi kinetik, betul? Ini juga EK kan? Betul. Betul. Berarti Mm-mm. ada sebagian Iya. EK yang diubah menjadi energi lain. Jadi apa? Nggak tahu. Karena nggak dijelasin. Pokoknya ada yang berubah. Paham, Salma? Paham. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kan coba kita lihat soal itunya deh. Apa? Soal yang itunya ya, yang PG-nya ya. Bentar. Kita lihat soalnya seperti apa ya. Bentar. Coba yang ini sama. Soal seperti ini. Oke. Coba Sal, kerjain Sal. 1 menit. 2 menit deh. Oke. Kok nggak ada? Ntar dulu. Nah, ini geraknya V semua kayaknya. Ini V deh. Awalnya V ya.
Sal, Halo, ya dapat. kedengaran nggak? Kedengeran, Yang kedengeran. yang A. Nah, kita coba ya. Oke. Berarti kan dia momentumnya sama ya. Momentum sebelum sama dengan momentum setelah. Sebelumnya yang gerak M1 V1, dua juga gerak ya, M2 Iya. V2. Setelahnya mereka gerak bareng-bareng ya, Mm-mm. M1 tambah M2 dikali V aksen. Ingat Sal, momentum tuh vektor. Berarti harus dibedain tanda kanan kiri atas bawah. Ini adalah M1 V dikurang M2 V. Betul? Betul. Karena eh, apa V2-nya ke kanan ya. Sama dengan ke kiri. M1 tambah M2 dikali setengah V. V-nya kita keluarin M1 min M2, M1 tambah M2 setengah V. Kita bisa hilangin V-nya. Berarti kita punya M1 min M2 sama dengan setengah M1 tambah setengah M2. Pindah ruas, setengah M1 sama dengan 3/2 M2. Coret. Berarti M1 banding M2 nilainya 3. Betul, Sal? C ya? Betul. Iya. Oke, kita coba lagi ya, Sal. Bentar, salah. Bentar. Oke, ulangi momentum. Saya cari dulu. Bayangin, Sal. Oke. Fraksi itu perbandingan ya. Berarti dia minta EK awal yang hilang. Tapi yang hilang Oke. Oke. dibandingkan dengan EK mula-mula biasanya. Oke, bisa? Oke. Oke, Coba coba dulu. dikerjain. Yep.
1/3. Oke, kita coba ya, Sal. Mm-mm. Jadi, anggap saja ada partikel yang bergerak, anggap itu si 2M ya. 2M bergerak dengan partikel M yang diam. Anggaplah geraknya dengan kecepatan V ya, boleh ya? Oke, setelah itu mereka bareng-bareng ya. Oke, berarti kita punya momentum sebelum harus sama dengan momentum setelah. Berarti kan sebelumnya adalah 2M dikali V, setelahnya itu adalah 2M ditambah M dikali V aksen. Berarti V 2V sama dengan 3V aksen. Dengan kata lain, V itu adalah 3/2 V aksen. Betul, Sal? Tuh. Oke. Ada informasi ini, kita bisa tahu, kita mau bandingin adalah energi yang hilang, ya, Eka yang hilang Mm-mm. Mm-mm. dibanding dengan Eka mula-mula kan. Eka yang hilang itu berarti kan Eka mula-mula, Eka inisial, dikurangin Eka final kan. Betul? Dibagi Iya. Eka inisial. Sudah, setengah M. M lagi. Awalnya kan dia 2M ya. 2M V kuadrat dikurangin setengah 3M V aksen kuadrat dibagi setengah. Bentar, sama. Ada tamu ya, Sal. Bentar ya, Sal.
Halo, selamat terdengar suaranya? Ya, terdengar. Oke, berarti kan ini 2M ya. 2M dikali V kuadrat. Oke, kita coret yang nggak perlu. Coret, coret, coret. M juga coret ya. Oke. Jadi kita punya apa? 2V-nya ganti 3/2 dikurangin 3 dibagi 2 3/2 V aksen kuadrat. Berarti 2 kali 9 18 per 4 V aksen kuadrat dikurangin 3 V aksen kuadrat dibagi 18 per 4. Kita coret. Oke. Berarti kita rapihin. Jadinya 4. 18 dikurangin 12 dibagi 18 dikali 4. 4-nya coret. Berarti kita punya 6/18. Atau 1/3. Maka jawabannya adalah 1/3. Paham, Sal? Hah, Oke, kita coba lagi ya. Bentar, kita cari pilihin yang aneh-aneh. Bentar. Misal. Sekarang berkaitan sama koefisien restitusi. Pernah dengar nggak, Sal? Pernah dengar koefisien restitusi? Pernah dengar? Pernah? Belum? kayaknya pernah deh. Pernah ya? Itu adalah konstanta perubahan kecepatan. Kecepatan benda setelah tumbukan. Saya kasih tahu rumusnya deh. Jadi koefisien restitusi rumusnya ini. Simbolnya itu adalah minus dalam Hmm? kurung V2 aksen dikurangin V1 aksen dibagi V2 min V1. Ini rumusnya. Oke, coba kerjain Sal. 3 menit. Oke, Ini rada lama sih, 5 menit deh. oke. Karena ini rada susah dikit.
0,6. Oke, kita coba ya. Jadi ini kan proses jatuhnya bola ke lantai, betul ya? Nah, sini kan kita ada V1, ada V2, berarti ada dua benda yang terlibat, betul ya? Halo, Kak. Ya, halo, halo. Terdengar suaranya, Sal? Halo, halo, terdengar nggak? Sal? Halo, Terdengar udah. nggak suaranya? Ya, udah kedengeran. Kedengaran? Oke, sini kan ada dua benda berarti ya yang terlibat ya. Bendanya apa aja? Mm. Berarti bendanya boleh nggak saya bilang? Benda satunya itu bola, benda duanya lantai. Boleh ya? Gitu? Iya, Boleh? boleh. Oke. Karena si lantainya itu tidak bergerakan, betul? Artinya Mm-mm. apa? V2 aksennya nol, V2 juga nol, betul? Iya, betul. Berarti ini cacat ya. Oke. Mm-mm. Nah, tugasnya kita tinggal mencari V1 sama V1 aksen kan. Kan si bola itu jatuh pada ketinggian berapa tadi soalnya? 20 meter Iya. ke lantai. Nah, berarti kita bisa mencari berapa kecepatan bola sesaat sebelum menabrak lantai. Menggunakan apa? Energi ya. Betul? Berarti V1 Mm-mm. itu adalah akar Iya, 2GH. Oke, langsung aja ya. Akar 2GH. Berarti akar dari 2G-nya 10, H-nya 20. Berarti dapatnya 20 ya, Kak? Betul? iya, betul. Betul? Tapi jangan lupa, Betul. ini tuh geraknya ke bawah kan ya? Iya. Maka dikasih tanda minus. Iya. Sekarang tinggal cari V1 aksennya. Caranya apa? Kita bisa dapetin impuls. Kenapa? Karena dia tahu gaya rata-rata dan delta T. Betul? Gaya rata-ratanya kan saya tahu berapa? 180 ya. 180. Delta T-nya 0,4. Ini sama dengan massa bendanya. Berapa sih massanya? 2 dikalikan dengan V aksen dikurangin V1. Betul? Berarti kita coret aja ya. Coret, Betul. coret. Ini coret, coret 2. Jadi 36. Itu adalah V1 aksen dikurang min 20. Berarti V1 aksennya adalah 16. Betul? Kita tinggal Betul. masukin. Berarti E-nya itu adalah minus. Dalam kurung 0 dikurang 16. 0 dikurang min 20. Maka dapatnya adalah 16 per 20. Atau berapa langsung 20? Berarti bagi 4 ya. 4 per 5, betul? 0,8. Iya, Maka jawabannya 8. 0,8. Jawabannya berarti D ya. Betul. Mm-mm. Itu paham? Paham? Ngerti? Paham. Mm-mm. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Salma? Enggak, paham. Oke, kalau tidak nanti catatannya saya kirim ke WA untuk rekamannya saya upload dulu ya. Oke, mari Oke. Salma. Makasih, Kak.